Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Di pagi hari yang Tuhan perkenankan bagi kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan memuji Engkau melalui ibadah kami pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan. Terlebih Tuhan akan firman-Mu yang akan kami terima, yang akan menguatkan kami dan memberangkatkan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 62. Demikian dikatakan, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Demikian firman Tuhan. Bertahan dalam kejujuran, itulah seruan dari topik firman Tuhan hari ini yang boleh kita pegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pasti pernah dihadapkan pada tawaran tentang cara yang cepat dan juga mudah untuk mencapai tujuan, termasuk dengan cara memanipulasi kebenaran. Sehingga kalau kita lihat, kejujuran itu menjadi sesuatu yang langka dan menjadi sesuatu yang sulit diperoleh. Karena seringkali tidak diprioritaskan
dalam hubungan sesama manusia. Kita juga sering mengorbankan kebenaran hanya untuk bisa diterima dan dipandang baik di mata manusia. Dan itu adalah prinsip yang salah. Sebab tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Ia dapat melihat jauh ke dalam hati kita yang paling dalam. Untuk itu bertahan dalam kejujuran, itulah sesungguhnya karakter dari orang-orang percaya, karakter dari orang-orang Kristen. Bertahan dalam kejujuran itu artinya berani berjuang bersama Tuhan di jalur yang benar. Berani berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk bisa sampai kepada kemuliaannya. Ia tidak memanipulasi kebenaran walau hidupnya sedang terdesak dan menghadapi kesulitan penderitaan. Ia dengan jujur mengungkapkan siapa dia di hadapan orang banyak yang sedang membencinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam perikop firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Yesus sedang berada di hadapan mahkamah agama untuk diadili. Orang banyak yang datang pada saat itu memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan menuduh Yesus menghujat Allah dalam hal bait suci dan juga tentang kemesiasannya, dengan tujuan supaya Yesus dihukum mati. Bisakah kita bayangkan ketika kita dalam posisi Yesus pada saat itu, sedang di dalam ruang pengadilan dan diadili dengan kesaksian-kesaksian palsu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam? Atau mungkin kita akan memberontak dan membuat pernyataan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar? Yesus dalam hal ini diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menyangkal kesaksian-kesaksian palsu yang diberikan orang banyak pada saat itu kepadanya. Yesus diam bukan karena ia takut untuk menjawab berbagai tuduhan orang-orang yang menganiayanya. Yesus diam karena ia taat dan supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan tentang dirinya yang adalah Mesias Sang Juru Selamat. Dan ketika imam besar bertanya kepada Yesus mengenai kemesiasannya, dengan tegas Yesus menjawab, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Pengakuan itulah yang dipakai imam besar untuk mengambil suara menjatuhkan vonis mati bagi Yesus. Betapa ironisnya, para imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat yang tahu dan menganggap diri sebagai pengawal Taurat justru menjadi orang-orang yang melanggar Taurat itu sendiri. Mereka menggunakan hukum dan tradisi sebagai senjata untuk menuduh, mengucilkan, dan membinasakan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dari peristiwa itu kita boleh memahami bahwa ada waktunya kita diam mendengar dan ada waktunya kita harus berbicara dan memberikan jawaban yang tepat atas apa yang dituduhkan kepada kita. Untuk itu jangan pernah gentar
ketika harus menghadapi orang-orang yang membenci kekristenan kita, yang dengan berbagai cara curang mau menghancurkan kita, tetapi hiduplah di dalam kebenaran. Sebab kebenaran akan nyata karena Tuhan kita sudah dan terus akan membongkar pengadilan palsu dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita telah masuk pada minggu Prapasion, minggu kisah penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus kita umat manusia yang berdosa. Dia rela mengalami penderitaan untuk menyelamatkan kita. Betapa Allah sangat mengasihi kita dengan memberikan anaknya menjadi tebusan dosa kita. Karena itu jangan sia-siakan apa yang telah diperbuat Allah bagi hidup kita ini. Ikutlah Dia. Sekalipun banyak penderitaan, banyak tekanan yang kita hadapi, karena mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran itu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah selalu dalam kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kuatkan kami Tuhan dan ajari kami supaya kami mampu hidup dalam kebenaran dan juga mempertahankan iman kami dalam setiap cobaan, dalam setiap tantangan, dalam setiap penderitaan dalam kehidupan kami. Agar kami mampu menyatakan iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak gentar walau banyak musuh menghadang di sekitar kami, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, maka kami boleh dimenangkan dalam setiap perkara kehidupan yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu, dan juga terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah memperbolehkan kami pada hari ini untuk mendengarkan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam satu hari ini berkati kami dan juga berikan kami kesehatan dalam melakukan aktivitas kami. Terlebih Tuhan, jauhkan kami dari virus COVID-19 ini, dalam varian baru Omikron ini, supaya kami mampu melakukan semua pekerjaan kami dalam satu hari ini yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak akan mampu Tuhan untuk melangkah sedikit pun jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah, ampuni kami dari segala pelanggaran kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah dalam mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan supaya kita sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.